Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga pada muatan Bahasa Indonesia dan IPA. Pada muatan Bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang cara menentukan kesimpulan teks laporan. Sedang pada muatan IPA, kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada pembelajaran ke-1, kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok pada teks laporan. Nah, setelah kalian dapat menentukan ide pokok, maka selanjutnya kalian akan belajar menentukan kesimpulan pada teks laporan. Apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Adalah langkah-langkah dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Bila perlu, bacalah secara berulang-ulang hingga kamu paham akan isi teks tersebut. Kedua, temukan ide pokok atau informasi penting yang terdapat dalam teks setiap paragraf. Yang ketiga, hubungkan ide pokok yang kalian temukan menjadi suatu pernyataan akhir. Pernyataan akhir yang kamu buat, usahakan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Perhatikan teks laporan berikut. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Anak-anak hebat, setelah kalian baca teks laporan secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah menemukan ide pokok. Kalian tentukan dulu kalimat utamanya berada di awal atau di akhir paragraf. Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Dari kalimat utama tersebut bisa kita ambil ide pokoknya, yaitu jagung bermanfaat bagi kehidupan. Anak-anak hebat, di dalam teks laporan yang Ibu contohkan, di dalamnya dijelaskan bahwa jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Nah, karena menjadi bahan makanan pokok, maka jagung harus tetap ada. Bagaimana caranya supaya jagung tetap ada terus? Iya, pinter sekali. Jagung harus dikembangbiakan. Seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif
ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini ya. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian bunga berikut: kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina yang disebut sel telur. Hasil dari pembuahan disebut zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, padi, durian, jambu, dan lain-lain. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Soli-solihah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Agar kalian lebih memahami materi yang kalian pelajari, silahkan kerjakan tugas yang akan Ibu kirim melalui WA grup kelas. Ibu guru tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.